Oke, jadi negara kita itu memang mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Salah satunya tentang produktivitas bangsa yang begitu rendah. Artinya apa? Artinya kita akan bersaing dalam suatu keterbukaan yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Dan tantangan yang terbesar adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan daya saing bangsa. Nah, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pengakuan kompetensi terhadap sumber daya manusia yang ada. Nah, untuk membangun infrastruktur pengakuan kompetensi, kita bisa mulai dengan membangun yang namanya notification body. Dalam hal ini sudah ada yang namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Permasalahannya Badan Nasional Sertifikasi Profesi tidak bisa bekerja sendirian, oleh karena itu banyaknya sektor yang harus ditangani. Untuk membantu pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagai sarana untuk pengakuan kompetensi terhadap beberapa sektor, BNSP berhak untuk melakukan lisensi, memberikan lisensi kepada lembaga yang namanya lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi merupakan perwujudan pengejawantahan dari kompetensi yang ada di setiap sektor dari asosiasi-asosiasi profesi. Nah, di situ kita memerlukan beberapa resource, salah satunya adalah asesor. Asesor di sini fungsinya adalah untuk seseorang yang berfungsi sebagai penguji. Ya. Penguji ini maksudnya adalah mengumpulkan bukti-bukti kompetensi dari seseorang untuk disimpulkan, untuk dibandingkan dengan standar. Standar ini adalah standar yang dibuat oleh asosiasi profesi tadi, yang dikemas dalam standar kompetensi kerja nasional. Apakah ketika itu nanti dikomparasi bukti kompetensinya itu sudah memenuhi atau belum? Kalau sudah memenuhi, namanya resource, maksud kami adalah tenaga kerja ini memperoleh pengakuan kompetensi dalam bentuk sertifikat kompetensi. Kalau belum, maka perlu adanya tindak lanjut yang dapat berupa pelatihan yang masuk ke dalam lembaga profesi. Jadi asesor ini fungsinya adalah seseorang yang berfungsi untuk melakukan assessment atau pengakuan kompetensi terhadap seseorang. Nah, untuk melakukan kompetensi itu selain lembaga sertifikasi profesi, kita memerlukan sebuah tempat yang namanya tempat uji kompetensi. Nah, pengakuan kompetensi ini tentunya merujuk pada sebuah yang namanya desain kualifikasi kerja nasional atau sering disebut dengan National Qualification Framework, yang dalam ini diatur dalam Perpres nomor 8 tahun 2012, di mana level atau kualifikasi kerja dideskripsikan dari level 1 sampai level 9, dan ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada karena tidak semua orang yang kompeten itu didesain dari pendidikan formal, bisa dari pendidikan formal, informal, maupun pengalaman kerja yang ada di lapangan. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa orang yang tidak menempuh pendidikan formal maupun informal itu tidak memiliki kompetensi, bisa ditempuh dengan cara yang lain.